Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari interaksi saya yang sudah berlangsung sekian lama, sobat-sobat, ya mungkin sudah 1 tahun lebih interaksi saya melalui medsos, melalui YouTube, khususnya melalui channel saya. Sobat-sobat, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya ya kepada mereka yang kontra terhadap dakwah yang saya sampaikan. Ya, saya melihat mereka ini tidak konsisten, inkonsistensi. Ya, sebenarnya yang jadi ukuran mereka itu apa? Yang mereka ikuti itu siapa sebenarnya? Ya, karena seringkali mereka akan membuat bantahan dengan menafikan apa yang sudah mereka nyatakan. Nah, ini kan mengherankan. Ya, mereka sudah menyatakan, misalnya menyatakan A, tetapi ketika dibantah, mereka akan bilang B. Dan ketika B dibantah, mereka akan bilang A. Ya, atau mereka akan bilang C. Jadi kan ini tidak konsisten. Ya. Apa yang menjadi ukuran kebenaran mereka? Siapakah yang mereka ikuti? Sobat-sobat. Ya, kalau kita mengacu kepada surat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 59, itu kan jelas. Di situ ukuran kebenaran adalah Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Ya, saya sering mengulang-ulang ayat ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya, kan di situ jelas. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi mereka kan membantah. Kami mengikuti ulama, atau kami memahami Al-Quran berdasarkan ulama. Nah, kalau dicermati sobat-sobat, Allah memerintahkan ketika terjadi perbedaan pendapat, dikembalikan
kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka mengatakan, ya, memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman ulama. Padahal jelas, ya, surat tersebut diawali dengan taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin. Pemimpin ini kan bisa seorang ulama. Nah, ketika kamu berbeda pendapat, dan memang kenyataannya, ya, ulama berbeda pendapat. Nah, Allah mengatakan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada ulama. Nah, oke, ya, mereka mengatakan artinya mereka ikut ulama. Tapi kenapa, ya, ulama juga pada akhirnya mereka ingkari, tidak mereka patuhi. Contohnya, ya, Kiai Haji Idrus Ramli yang pernah berdebat, ya, secara terbuka offline dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin tentang masalah tahlilan. Dan Kiai Haji Idrus Ramli mengakui tahlilan itu bid'ah makruhah, bid'ah mungkarot. Diakui. Bahkan ini tertulis di kitab pegangan mereka, yaitu I'anat Thalibin. Nah, toh Kiai Haji Idrus Ramli, ya, tidak mereka ikuti. Ya. Akhirnya apa? Berkilah dalam masalah tahlilan, kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi Syafi'iyah. Syafi'iyah ini, sobat-sobat, ya, para pemirsa semua sudah tahu kan? Syafi'iyah ini adalah ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya, artinya sederhananya pengikut Imam Syafi'i dalam pemahaman fikih, sobat-sobat. Nah, tapi kan anehnya, ketika Imam Syafi'i, ya, mengingkari tahlilan, kenapa mereka tidak ikuti? Katanya mengikuti Imam Syafi'i. Katanya mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Nah, ini ulama. Jadi kan ulama juga mereka tinggalkan. Jadi bagaimana pernyataan mereka mengikuti Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman ulama? Imam Syafi'i ini kan salah satu ulama mazhab. Tapi kan juga mereka ingkari ketika Imam Syafi'i, ya, berbeda mengenai masalah tahlilan. Ya, artinya kan Imam Syafi'i berpendapat tahlilan itu bid'ah dan bukan bid'ah hasanah. Ya, karena kan mereka selalu menyandarkan kepada Imam Syafi'i. Jadi, apa ukuran kebenaran mereka? Siapa sebenarnya mereka ikuti? Nah, mengenai Wahabi, ya, mereka melekatkan cap Wahabi. Nah, Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MH kan sudah menjelaskan, ya, ternyata selama ini, ya, keliru melekatkan Wahabi dengan sifat-sifat Khawarij.
Karena Wahabi itu kan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara Khawarij, ya, pemimpinnya itu, ya, Muhammad Abdul Wahab. Maka, ya, Khawarij itu kan dijelaskan. Nah, bahkan digarisbawahi oleh Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro, seandainya katanya bukan Wahabi yang menguasai Arab Saudi, tentu tiang-tiang masjid di Mekah atau Madinah itu sudah disembah-sembah. Ya kan jelasin bahwa, ya, Wahabi bukan Khawarij. Ya, Wahabi tidak takfiri. Karena memang takfiri dilarang. Ya, yang takfiri itu Khawarij. Nah, jadi kembali sobat-sobat, apakah sebenarnya yang menjadi ukuran kebenaran mereka? Atau siapakah dan siapakah yang diikuti mereka? Ya, kalau melihat, ya, ketidakkonsistenan mereka dalam pernyataan-pernyataan mereka, ya berarti, ya, sepertinya sobat-sobat, ukuran kebenaran mereka adalah amalan bid'ah mereka, ya. Dan yang diikuti adalah siapa yang sepemahaman dan mendukung amalan bid'ah mereka. Ini sepertinya loh sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, yang berdasarkan, ya, yang berdasarkan interaksi yang saya alami sendiri, sobat-sobat. Ya, jadi sekali lagi, ini sepertinya. Ya, silakan, ya, sobat-sobat bisa menilai dan memberi pendapat sendiri. Saya hanya menyampaikan. Semuanya berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, bagaimana bersikap, berpendapat, dan menilai yang saya sampaikan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.